dalam kita memilih rumah, ini saya melihatnya ada dua pilar yang penting. Jangan homers melihat rumah itu berpaku satu-satunya kepada harga. Tapi yang paling penting itu adalah kemudahan cara bayarnya, itu yang paling penting. Hai Homers, selamat datang di episode Stalking hari ini. Kali ini kita akan membahas salah satu hal penting dalam hidup, yaitu bagaimana memilih rumah pertama. Nah, saya tidak sendirian di sini, sudah hadir samping saya ada Pak Doni, yaitu Head of Sales dari Aksara Homes yang pada hari ini akan membantu kita dalam menjawab semua pertanyaan tentang bagaimana memilih rumah pertama. Nah, Pak Doni, apa kabar? Baik. Selamat datang Pak di episode Stalking kali ini. Iya, terima kasih Mbak Diansa. Nah, Pak Doni, banyak nih yang bilang bahwa membeli rumah pertama itu seperti investasi masa depan ya Pak ya. Betul. Atau bisa dibilang seperti jodoh-jodohan nih dalam membeli rumah kayak gitu kan ya Pak ya. Nah, menurut pengalaman Pak Doni, mengapa membeli rumah pertama dengan tepat itu begitu penting Pak? Oke, baik. Ya, tapi mungkin saya akan jelaskan secara literasinya bahwa rumah itu adalah sebuah tempat perlindungan ya, tempat perlindungan. Jadi bahkan kalau orang Barat bilang house itu adalah sanctuary, tempat perlindungan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga memang rumah itu adalah untuk buat jangka panjang ya, untuk dihuni tidak hanya dari generasi orang tua, bahkan nanti akan sampai ke anak-anaknya atau bahkan sampai ke cucunya. Jadi untuk memang generasi selanjutnya, untuk generasi selanjutnya. Ya, jadi betapa rumah itu memang ya, kalau dulu kita belajar kan salah satu dari kebutuhan primer, gitu. Betul. Ya, jadi makanya rumah itu memang istilahnya suatu istilahnya ya, karena kebutuhan primer yang memang seyogyanya setiap kita itu wajib memiliki rumah gitu ya, karena ini untuk masa depan kita gitu, seperti itu Mbak. Jadi memang harus dipikirkan dengan sangat matang ya Pak. Betul, dengan sangat matang. Dan memang menurut saya setiap kita memang harus punya rumah, harus punya rumah sebagai tempat perlindungan dan juga untuk generasi selanjutnya, begitu ya Pak Doni ya. Betul. Oke, nah menurut Pak Doni nih Pak, apa faktor utama nih Pak dalam memilih rumah, terutama untuk rumah pertama ya? Nah jadi dalam kita memilih rumah, ini saya melihatnya ada dua pilar yang penting, yaitu Pak, dari si anggota keluarga itu sendiri. Jadi istilahnya biasanya keluarga ada ayah dan ibu, dan biasanya si ayah ini atau suami ini adalah yang mayoritas yang mencari nafkah, mencari nafkah, bekerja dia, ya untuk menafkahi keluarganya. Dan pasti kalau kita bekerja ke suatu tempat, pengen mencari tempat tinggal yang kalau bisa sedekat mungkin. Dan kalaupun tidak dekat, pasti kita akan cari akses lokasinya yang membuat jarak itu menjadi makin ringkas. Seperti itu, betul, itu dari sisi suaminya, kan. Terus kalau untuk dari mungkin dari keluarga, dari istrinya, mungkin ya namanya ibu rumah tangga, pasti dia akan berpikir mencari rumah tinggal itu harus berada di kawasan yang udah hidup. Maksudnya apa? Semua kebutuhan sehari-hari yang dia perlukan ya itu gampang, mudah, dekat dia dapatkan. Jadi seperti itu. Dan buat anggota keluarga yang lain kayak anak-anak, pasti yang dia cari apa? Kenyamanan di dalam kawasan, gitu loh. Jadi di mana di dalam suatu kawasan itu sudah tersedia fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang kenyamanan. Jadi seluruh anggota keluarga ini dalam mencari rumah, yaitu jadi dari segi akses lokasinya, buat akses lokasi buat mudah, nggak gampang stres karena macet-macet di jalan atau jauh segala macam, tapi dekat aksesnya. Terus juga buat si ibunya dia, buat kebutuhan sehari-hari dia dapatkan, dan buat anggota keluarga yang lain, anak yang lain-lain itu mendapatkan fasilitas-fasilitas yang mereka bisa nyaman tinggal gitu. Jadi pertama pokoknya
serba kenyamanan ya Pak ya, yang harus dipikirkan dulu ya. Kemudahan dan kenyamanan. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak Doni, berbicara mengenai desain rumah ya Pak ya, apalagi sekarang dengan generasi milenial dan generasi Gen Z ini, yang dimana mereka tuh memilih rumah tidak hanya sekedar untuk tempat tinggal, tapi juga memenuhi gaya hidup mereka nih Pak. Nah, untuk mendukung gaya hidup mereka itu Pak, kira-kira apa sih Pak yang ditawarkan terutama dari Aksara Homes itu? Oke, baik. Jadi saya sambung juga bahwa kalau dari Aksara Home ya kita menjawab tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, dari segi akses lokasi, kita hanya 10 menit ke MRT, terus juga buat fasilitas-fasilitas lain kita buat kebutuhan sehari-hari itu juga sangat cukup banyak ya, karena memang kawasan Ciputat saat ini, Tangsel itu memang ya kawasan itu udah sangat hidup sekali ya, semua kebutuhan udah ada di sini. Betul. Nah, itu dari faktor makronya, dari faktor mikronya, memang kita mendesain ya rumah ini sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang nih, ya. Jadi ini beda dengan generasi yang dulu. Kalau generasi yang dulu itu maunya rumah yang besar-besar, yang luas-luas, tapi sekarang itu kita lihat kenyamanan itu tidak hanya dari segi luasan gitu ya, tapi dari segi layout dan segala macamnya. Jadi yang kita tawarkan di Aksara Homes ini kita desain sedemikian rupa untuk menjawab itu semua. Pertama dari segi fasadnya Mbak Diansa, kita desain fasad kita ini cantik sekali. Cantiknya di mana gitu loh. Jadi dengan bukaan jendela yang sangat besar ya, terutama di lantai 2-nya, sehingga memaksimalkan cahaya matahari masuk, karena memang terutama kita dalam memilih rumah kita lihat apa istilahnya, supaya cahaya matahari bisa terserap masuk sehingga suasana di dalam itu tidak pengap. Seperti itu. Jadi untuk sirkulasinya lebih sehat gitu ya Pak ya, rumahnya sehat gitu ya. Betul, itu dari segi fasad. Kalau dari segi layout di rumah itu sendiri, ya kan rumah kita yang kita tawarkan ini semuanya 2 lantai dan semuanya 3 kamar. Oke Pak. Jadi kamar-kamar ini kita layout sedemikian rupa supaya pada saat konsumen melihat, walaupun tanahnya tidak terlalu besar, ya tanahnya tidak terlalu besar, rumahnya mungkin tidak terlalu besar, tapi kita desain kamarnya itu memaksimalkan ruangan di dalam rumah itu sendiri. Jadi kamar-kamar itu terlihat sangat besar. Jadi compact gitu ya Pak ya? Betul. Kalau istilah sekarang pada sebut seperti itu. Betul. Ya? Walaupun luasan dari tanah dan bangunannya compact, tapi layoutnya kita bikin cantik sehingga terlihat lega, luas, besar gitu. Jadi ya Homers mesti buktiin sendiri gitu ya. Jadi dapat memenuhi segala kebutuhan hidup dari Homers yang generasi milenial ataupun Gen Z ini ya Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, Pak. Nah, kalau tadi dari desain fasad nih Pak, tapi kan ada beberapa pembeli rumah nih Pak, biasanya mereka tuh selalu khawatir terkait anggaran nih Pak, soal anggaran. Nah, kadang kan memilih rumah itu beratnya di anggaran tuh Pak, ya kan ya. Nah, kira-kira dari Pak Doni ada tips nggak buat Homers supaya jangan terlalu memikirkan anggaran yang mungkin di pikiran dia tuh berat sekali gitu Pak? Betul. Nah, ini buat Homers, terutama buat kalangan yang muda ya, gitu ya, buat yang Gen Z atau buat yang generasi yang millennials gitu loh. Saya paham sih ke masyarakat kita, terutama yang muda-muda, menganggap rumah itu kok kesannya tinggi ya atau mahal gitu. Sebenarnya jangan Homers melihat rumah itu berpaku satu-satunya kepada harga. Tapi yang paling penting itu adalah kemudahan cara bayarnya, itu yang paling penting. Kemudahan cara bayar. Betul. Ya Pak ya. Ya, kalau kita melihat harga itu terlihat tinggi, tapi cara bayar itu sangat mudah dan kecil, harga itu kan jadi tidak terlihat mahal. Betul. Dan itulah yang ditawarkan oleh Aksara, banyak sekali kemudahan cara bayarnya, sehingga udah nggak perlu lihat harganya. Yang penting rumahnya cantik, rumahnya cakep, nyaman, enak gitu ya. Semua kebutuhan ada dan cara bayarnya juga minim. Nah, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling dicari tuh Pak. Gimana supaya mereka tuh mudah dalam skema pembayaran mereka ya. Betul. Banyak sekali yang kita tawarkan untuk cara bayarnya yang memudahkan si Homers. Pastinya nanti akan ada tim yang akan membantu ya Pak ya, dari si pembeli ini melihat rumah sampai pada saat selesai gitu. Pokoknya semua kita support dari awal Homers datang, kita cek lokasi, rumah contoh kita sudah ada, dan kita juga di kawasan kita juga sedang on progress pembangunan
yang bisa kita serah terimakan sebagian nanti di bulan Juni ini. Di bulan Juni 2025 ini ya Pak ya? Betul, jadi istilahnya mau ready nih. Jadi istilahnya teman-teman dari Homers beli rumah di Aksara nggak perlu takut nih kapan dibangun. Ini lagi proses dibangun gitu ya. Jadi istilahnya nggak usah khawatir gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi datang ke sini lihat-lihat rumah contoh, kemudian nggak perlu waktu lama ya Pak ya, karena bulan Juni 2025 ini sudah bisa serah terima rumah dan bisa langsung tinggal di Aksara Homes ini ya. Langsung tinggal, pokoknya biar tidur bangun-bangun jadi. Betul Pak, gak terasa jadi ya. Iya, tidak terasa. Oke, nah kalau tadi Pak bicara soal sudah siap ready nih di bulan Juni, kemudian diberikan kemudahan untuk terkait pembayaran, supaya lebih menarik lagi nih buat Homers buat beli rumah pertama di Aksara Homes. Kira-kira ada promo menarik apa nih Pak yang ditawarkan oleh Aksara Homes? Oke, nah detailnya bahwa saat ini nih dari Aksara Homes kita memberikan banyak sekali kemudahan ya buat Homers untuk mendapatkan atau membeli rumah di Aksara Homes ya. Yang pertama yang menjadi banyak perhatian biasanya Homers itu adalah masalah DP ya gitu ya, dan ini juga sudah kita bebaskan. Jadi udah free DP. Ya, sebesar 10% sudah kita bebaskan ya. Jadi Homers nggak usah harus bawa kantong tebel, bawa duit buat DP nggak usah ya. Sudah kita bereskan ya kan, dan selanjutnya kita juga ada kemudahan untuk cara bayar cicilannya. Oke, nggak ada DP tapi saya kayaknya cicilannya agak tingginya. Oke, kita subsidi deh. Cicilannya, subsidi cicilan juga ya, sampai hampir 6 juta per bulan, coba bayangin 6 juta aja. Per bulan udah kayak cicilan per bulan bayar rumah ya Pak ya? Betul sekali. Istilahnya rumah kita yang kita jual sekarang di angka 1,5 M-an gitu loh, tapi bayarnya cicilan nggak berapa, 4 juta, murah dong. Di bawah gitu. 5 juta ya Pak ya? Di bawah 5 juta gitu. Jadi itu, terus yang kedua kita juga ada memberikan istilahnya hadiah-hadiah seperti AC, kanopi gitu. Jadi juga kalau konsumen kita yang membeli dengan cara bayar KPR, ini ada lagi yang jadi pemikiran dia nih, kan biaya untuk akad kredit itu kan tinggi ya gitu loh. Kadang tuh suka ke-skip tuh Pak sama betul. Dan ini juga nggak usah pikirin, itu semua udah kita bereskan gitu ya. Menarik banget sih Pak promonya jadi nggak perlu lagi mikir macam-macam keluar banyak duit gitu ya. Jadi istilahnya cukup dengan hanya 10 juta rupiah doang. 10 juta rupiah di Homers nih ya. Udah bisa kalau untuk cara bayar bisa langsung proses akad, udah tunggu deh sekitar Juni serah terima. Wah, berarti kalau saya belinya habis Lebaran nih Pak, saya bisa langsung tempatin dong ya bulan Juninya itu ya. Bulan Juninya udah bisa langsung serah terima kunci gitu. Menarik banget sih, tinggal bawa koper nih Pak istilahnya, kan udah dapat tadi ya AC, kemudian udah dapat kanopi, terus kita juga dapat free DP, free biaya-biaya tadi ya Pak ya. Betul. Sampai ke BPHTB-nya juga sudah kita ke BPHTB juga. Wah, ini benar-benar promo yang sangat menarik banget sih Homers ya. Lalu nih Pak, kalau tadi kan sangat menarik banget ya secara promo nih. Lalu kira-kira nih Pak, keunggulan dari Aksara Homes ini apa sih Pak yang membedakan Aksara Homes ini dengan perumahan-perumahan yang lain? Oke, jadi yang sangat membedakan itu untuk lokasi, kita ini lokasinya juara. Lokasinya juara. Lokasi kita di Tangerang Selatan, Ciputat, dan itu kan Ciputat itu adalah tetangga yang paling dekat dengan Jakarta Selatan lah ya. Jadi begitu Jakarta Selatan dari Lebak Bulus, jalan sedikit itu udah langsung Ciputat. Nah kita di situ. Jadi buat Homers nih yang kerjanya di daerah Jakarta ataupun di tengah-tengah Jakarta gitu ya, nggak usah khawatir ya, karena lokasi kita tuh jaraknya hanya 10 menit menuju MRT Lebak Bulus. Dan itu bisa kemana-mana ya. Kita juga pernah simulasikan, coba mau kerja dimanapun, tinggal di Aksara itu akses lokasinya udah juara. Ya itu ditambah kita fasilitas sekitar kita juga sudah pada hidup semua seperti yang saya sebutkan tadi. Mau apa sih? Mau ke mall. Kita di sini ke mall itu ke Pondok Indah Mall cuma sekitar 20 menit. Kita mau ke Mall The Park Sawangan sekitar juga 20 menit. Mau ke Bintaro Exchange juga sekitar hampir 25 menit. Jadi istilahnya kalau mau koko-koko di sekitar mall kita udah banyak. Terus juga rumah sakit buat misalnya ya ini juga penting Mbak Diansa, karena umum ya Pak ya. Betul, karena buat keadaan darurat kadang-kadang ada konsumen juga ya atau Homers
mungkin harus pikirkan gitu buat keadaan-keadaan darurat. Kalau jauh itu kan juga sangat merepotkan. Di sini kita dikelilingi oleh rumah sakit yang bertarafnya juga oke ya, dari Hermina, Siloam, Rumah Sakit Fatmawati, gitu, ada Rumah Sakit Mayapada. Jadi istilahnya kalau buat keadaan-keadaan darurat itu kita di sini lokasinya udah sangat dekat. Itu rata-rata jaraknya cuma sekitar 10-15 menitan. Wah, itu sangat dekat ya Pak ya? Betul, sama kalau ada mungkin homers nanti, wah saya tidak pakai public transportasi, kita pakai kendaraan pribadi. Nah itu kita ke akses tol Lebak Bulus, itu betul, ya cuma sekitar 15 menit, atau ke daerah-daerah ke arah Tangerang sana masuk ke tol Pamulang, ya ke tol Pamulang itu kita jaraknya hanya cuma sekitar 15 menit juga. Oke, nah mungkin kalau bagi mereka yang baru punya anak nih Pak, mau nyekolahin anaknya juga sangat banyak ya Pak, fasilitas sekolah atau pendidikan di sekitar Aksara Homes. Mulai dari daycare sampai universitas semuanya lengkap di sini. Ini dari kecil ya, dari daycare sampai ke kampus tuh udah ada semua di sini sekolahnya. Baik taraf yang lokal maupun internasional juga di sekitar kita juga udah banyak. Oke, jadi tadi dari akses, kita juga dekat dari akses gerbang tol ya Pak, kemudian kalau mau pakai public transportation ada MRT Lebak Bulus tadi ya Pak ya, terus juga dekat dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan juga mall, kemudian kafe juga banyak banget ya Pak di sini ya, sudah sangat hidup sekali untuk daerah di dekat-dekat Aksara ini. Iya, oke. Nah, lalu nih Pak Doni, banyak generasi muda nih yang mungkin masih ragu ya atau takut untuk memilih atau membeli rumah pertama tuh Pak. Nah, kira-kira ada nggak Pak pesan-pesan dari Pak Doni nih supaya generasi muda nih khususnya ya untuk berani nih untuk membeli rumah pertama bagi mereka? Ya, jadi ya pesan saya simple. Yuk dimulai. Yuk dimulai lah. Yuk dimulai. Jadi jangan menyangka bahwa kalau kita membeli rumah, kita masih muda, let's say umur 20-an, wah nanti saya beli rumahnya nanti setelah mapan. Wait, tunggu dulu. Ya tanda kita adalah mapan itu adalah punya rumah gitu loh. Jadi salah pemahaman kalau misalnya saya masih muda, baru umur sekitar pertengahan 20-an, nanti saja punya rumahnya gitu loh. Itu mindset yang kurang tepat. Ya, justru pada saat masih muda, let's say lah, misalnya kalau teman-teman homers nih yang sudah bekerja, ya punya penghasilan untuk membeli rumah kita penghasilan sekitar 15-16 juta, ya berarti kan kira-kira sekitar cuma 8 juta ya, atau kalau misalnya sudah berkeluarga suami istri, joint income itu kan masing-masing 88 itu kan joint income sudah bisa membeli rumah harga 1,5 miliar gitu loh. Jadi itu dengan lokasi sangat prime seperti ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman homers yang sudah punya penghasilan itu, umur juga masih 20-an, ya kenapa harus tunggu nanti-nanti? Yuk dimulai dari sekarang gitu loh, karena ini buat masa depan jangka panjang. Ya memang sekarang properti itu ataupun rumah itu tidak hanya sebagai kebutuhan primer, tapi juga memang sebagai salah satu investasi terbaik. Investasi terbaik ya Pak, rumah itu salah satu investasi terbaik untuk masa depan. Betul gitu, sekali. Ya. Jadi bagi homers sih jangan menunda-nunda begitu ya Pak. Betul, ya. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Baik homers, itu dia penjelasan kita hari ini dan terima kasih Pak Doni atas waktu dan inspirasinya. Semoga homers semua semakin percaya diri nih Pak dalam mengambil langkah besar ini ya, yaitu dalam memilih rumah pertama. Nah, bagi homers nih yang masih penasaran atau pengen tahu lebih detail lagi tentang Aksara Homes, bisa langsung cek sendiri, bisa di websitenya ataupun di Instagramnya langsung di Aksara Homes Official ya Pak Doni ya. Siap. Nanti kalaupun punya banyak waktu nih bisa datang langsung ke marketing galeri Aksara Homes dan nanti akan dibantu langsung oleh Pak Doni untuk lihat-lihat rumah contoh sampai deal gitu ya Pak Doni ya. Betul sekali. Sampai deal. Karena banyak sekali nih promo yang ditawarkan apalagi di bulan ini ya Pak ya. Betul. Untuk ini Pak edisi Imlek mungkin ada promo khusus kah atau hadiah-hadiah menarik lainnya? Jadi kita ada hadiah khusus Imlek nih, kita ada hadiah tambahan. Jadi buat homers nanti yang sudah melakukan booking unit, itu ada kesempatan loh mendapatkan hadiah-hadiah
petik angpau. Petik Jadi kita angpau, petik angpau, kita oke. ada pohon angpau di sini. Ada pohon angpau di Marketing Gallery dan nanti bisa laki angpau gitu ya Pak Laki ya. angpau, ada hadiahnya, berarti Smart TV, ada ada Smart TV, robot vacuum, ada robot smart vacuum. tablet Samsung, dan banyak hadiah yang lain. Sangat menarik sekali sih, itu sebagai tambahan ya supaya udah dapat rumah, terus isinya pun sudah disediakan juga ya dari Aksara Homes. Iya. Iya, oke, gimana Homer, sangat menarik sekali kan di Aksara Homes ini. Jadi langsung aja datang ke Marketing Gallery Aksara Homes atau cek di Instagramnya di Aksara Homes Official. Oke, itu saja Homers dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan terima kasih juga Pak Doni atas waktunya dan juga atas sharing-sharingnya pada hari ini. Terima kasih. Baik Homers, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Yuk dimulai. Yuk dimulai.